Baik para ikhwan, akhwat ya, dalam masjid maupun luar masjid yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, tentu saja kita tidak puas dengan kebajikan membaca saja, walaupun membaca juga pahalanya udah banyak ya Pak, per huruf 10 kebaikan, tapi kita ingin mendapatkan lebih dari itu, berkah dari ayat-ayat ini. Karenanya mari kita telaah, kita kaji dengan mohon pertolongan kepada Allah. Rabbana zidna ilman. Terjemahnya, qala berkata Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria, salah satu nabi dari Bani Israel yang nantinya menjadi ayahandanya Nabi Yahya. Rabbi ya Rabbku, anna yakuna li gulam, bagaimana akan ada li untukku gulamun, ya, anak laki-laki, ya, yang namanya siapa? Ya, Yahya, seperti ayat yang di 39-nya. Wa qad balagoni, dan sungguh balagoni telah sampai padaku al-kibaru, usia tua, ya, tua atau sangat tua. Jadi kabir juga tua, kibar tua, bahkan bisa jadi tua yang sudah tidak berdaya ya, karena tenaganya sudah lemah ya, karena riwayat menyebutkan usianya sudah 100 tahun. Wa mroati, dan perempuanku, ya, maksudnya istrinya, ya, istriku itu akhir, ya, akhir, apa akhir? Mandul, ya, artinya sudah divonis mandul oleh ahlinya, ya, karena memang sudah terbukti dan teruji usia sudah tua, belum punya anak, ya, mandul. Ya kalaupun tadi apa Zakaria nggak mandul, tapi kalau istri sudah tua ya sudah nggak produktif kan gitu ya, apalagi disebut akhir. Qala, berfirman Allah, kadzalika, seperti itulah Allah yaf'alu, dia akan berbuat, ya, dia akan melakukan apa yang yasha, dia kendaki. Jadi kalau sudah Allah kendaki, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Qala, kemudian Nabi Zakaria berkata, Rabbij'alli ayat, ya Rabbku, ij'al jadikan li untukku ayat, akan tanda, ya, saking apa sedikit hatinya gundah, ya, kurang tenang, ya, karena nggak lumrah gitu ya, maka supaya yakin, hatinya tuh yakin, ya, benar-benar apa mantep gitu, pengen tahu apa sih tandanya, pertanda bahwa aku bakal punya anak gitu ya. Qala, kemudian Allah berfirman, ayatuka, tandanya untukmu, pertanda bahwa kamu bakal punya anak walaupun kamu sudah renta dan istrimu itu mandul, Allah tukalima, Allah itu an sama la ya Pak, annya nunnya dilebur, dimasukkan ke la, makanya la-nya dikasih tasdid, dan harus kasih tasdid ya di situ, kecuali kalau nunnya nggak dihadzaf ya, nggak dibuang. Di sini nunnya dibuang, langsung dilebur ke lam. Allah akalah tidak, ya, atau tidak dapat, tidak bisa, boleh, tukallima, kamu berbincang-bincang, kamu berbicara, bercakap-cakap, annasa, pada manusia. Jadi nanti otomatis Nabi Zakaria tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara bukan berarti bisu, ya, tidak, ya. Salah satu ayam, selama 3 hari, ya, ayam ini bentuk jamak pada ya yaum, ya, bukan 3 ayam, ayamnya piaraan Ustaz Manak, bukan itu mah.
ayam jam'ul yaum. Salasata ayam. Illa kecuali romza dengan isyarat ya. Artinya selama 3 hari itu tetap masih berinteraksi dan bertransaksi dengan manusia ya, tapi dengan kuasa Allah dia tidak bisa ngomong kecuali dengan isyarat ya. Yang pastinya nanti lawan bicaranya pun akan paham ya yang disyaratkan oleh Nabi Zakaria, karena ini bagian pada mukjizat juga ya. Wadkur, dan sebutlah ya, dan berzikirlah kamu ya, dan berzikirlah kamu atau sebutlah Rabbaka, Rabbmu. Jadi zikir itu artinya menyebut ya, makanya perintah uzkur, sebutlah, zikirlah, sebutlah Rabbaka, Rabbmu, katsiron, dengan banyak, disuruh banyak zikir. Wasabbih, dan bertasbihlah, bil asyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi ya. Ibkar itu bikr, artinya juga bisa pagi, bisa juga gadis perawan, pagi-pagi buta, nah itu juga bisa ya, ibkar. Nah ini berarti memang 3 hari nggak bisa bicara itu bukan bisu. Buktinya Nabi Zakaria masih bisa menyebut Allah ya. Jadi nggak bisa bicara dengan manusia, tapi kalau dengan Allah bisa, dengan menyebut nama-nama Allah atau asma-asma Allah dalam bentuk zikir, tasbih tadi. Wa'id, dan ketika qolat berkata al malaikatu, para malaikat ya, kemarin sudah dibahas ya, sama dengan ayat yang ke-39. Ya Maryam, wahai Maryam, berarti di sini Maryamnya sudah dewasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah kemarin istofa sudah memilih ya. Kalau Mustafa yang dipilih, kalau istofa memilih ya. Mustafa yang dipilih, kalau istofa ini kata kerja ya, kata kerja bentuk lampau ya, past tense ya, artinya telah. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, istofaki ya. Ki itu untuk lawan bicara tunggal perempuan ya, kalau laki-laki kan. Istofaka berarti lawan bicaranya laki-laki, tapi kalau istofaki lawan bicaranya perempuan. Watoh haroki, dan telah mensucikan engkau. Jadi Zakaria Maryam itulah wanita yang dipilih dan disucikan oleh Allah ya. Jadi disucikan itu berarti orang yang bersih dari dosa ya, seperti yang Rasulullah walaupun ada salah dijamin tidak ada dosa karena dimaksum. Wastofaki, dan tadi Pak diulang lagi, dia Allah telah memilihmu ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita seluruh alam, seluruh dunia. Jadi orang yang paling mulia pada waktu itu adalah Maryam di kalangan wanita ya, kalangan wanita. Dan di sini artinya Maryam diajak bicara oleh Jibril. Kalau ukuran orang yang dapat wahyu itu nabi ya, Maryam ini kayak nabi wanita gitu ya, karena kan diajak bicara. Ya Maryam, wahai Maryam ya, uqnuti, masih ya, ini masih wahyu yang berikan kepada Maryam. Jadi bentuknya seperti ini ya. Uqnuti, tunduklah atau taatlah kepadaku. Ini kata bukan kepadaku ya. Ya itu Pak menunjukkan bahwa lawan bicaranya perempuan. Kalau laki-laki uqnut gitu ya, uqnut. Kalau perempuan uqnuti gitu ya. Tunduklah kamu li rabbiki, kepada Rabbmu ya, kepada Rabbmu, atau taatlah kamu kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu
Warka'i dan rukuklah kamu ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah ya, perintah kepada Maryam pada waktu langsung dari Allah lewat malaikat Jibril ya. Dan ini juga perintah kepada seluruh manusia sebenarnya ya. Tapi karena diistimewakannya Maryam, maka tadi ya langsung dari Allah lewat Jibril. Kalau kita kan tidak. Kalau kita perintahnya di Quran ini gitu ya, di Quran ini bisa kita baca, kan nggak langsung ke kita ya kan, tapi itu perintah Allah lewat Jibril melalui Rasulullah gitu ya. Nah kemudian sekarang sampai ke kita. Gitu. Ini diantara apa namanya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk Nabi Zakaria sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.